Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan Pesiarah. Hidup bukanlah sekedar suatu perjalanan untuk mencapai kepuasan, tetapi hidup adalah perjalanan pencarian kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari sang sumber kehidupan yang dilandaskan pada cinta kasih yang sejati. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami berdoa kepadamu karena keselamatan-Mu telah dinyatakan untuk penebusan kami umat-Mu di dunia oleh cahaya baru dari surga yang telah hadir nyata dan kami peringati pada hari kelahirannya. Berikanlah berkat-Mu itu pada kami, sehingga kami senantiasa memiliki keberanian yang berasal daripadamu dan senantiasa bertahta di dalam hati kami untuk senantiasa berani memperbarui diri kami di dalam persiaran hidup sebagai orang beriman yang sejati seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, melalui peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali. Melalui sakramen pembaptisan, kita pun telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Dikatakan di dalam surat pertama Rasul Yohanes, di dalam bacaan pertama pada hari ini, Anda, saya, serta kita semua kembali diingatkan bahwa pentingnya untuk mengingat bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jika Anda, saya, serta kita semua masih jatuh dan seringkali menjauhkan diri daripada Tuhan, atau seringkali kita pergi ke gereja, tetapi ketika pulang kita dengan seenaknya mencaci maki anggota keluarga kita, maka sangat patutlah Anda, saya, serta kita semua berefleksi. Sudahkah kita berada di jalan yang benar, hidup sebagai seorang yang beriman dan mengenal Tuhan? Jelas ditegaskan di dalam bagian terakhir dari perikop surat pertama Rasul Yohanes. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, berarti ia hanya hidup dan menghidupi imannya dalam kata-kata semata dan bukan di dalam kehidupan yang nyata. Padahal iman itu semakin hidup dan semakin kuat ketika kita mampu menghidupinya di dalam kehidupan nyata di setiap lembaran kehidupan yang kita lalui. Di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini, andai saja Tuhan Yesus datang dan bertanya secara langsung kepada Anda, saya, serta kita semua, apa yang kamu cari? Mungkin kita akan mengatakan kebahagiaan, mungkin juga akan mengatakan kepuasan. Mungkin pula yang kita cari adalah kesuksesan, harta yang melimpah, kekayaan, teman, ini dan itu. Tetapi seringkali kita lupa hal yang mendasar, yaitu kebahagiaan yang tidak tergantung dari situasi di mana kita berada atau tinggal. Jika kita meratapi situasi yang kita alami, bahkan mungkin kita merasa diberikan ketidakpastian, kita mulai berpikir
karena usia yang masih muda, atau karena anak-anak yang tidak dianggap, atau yang baru menjadi seorang Katolik, maka tidak dilibatkan, tidak diperhitungkan di dalam komunitas di mana kita berada, di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Namun, pertanyaan Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah kita senantiasa memiliki kemurnian hati untuk memberikan makna di setiap lembaran kehidupan kita? Karena hidup adalah sebuah persiarahan hidup manusia atau persiarahan makhluk ciptaan, terutama kita, ciptaan yang paling luhur dalam seni memilih. Dan hidup bukanlah perjalanan untuk sekedar perwujudan ambisi, tetapi keindahan di dalam memilih pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Maka jika kita ingin mencari kebahagiaan yang sejati, ingin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita datang. Mari kita lihat, mari kita refleksikan, mari kita dengarkan suara hati kita, apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki. Karena faktanya seringkali yang terjadi, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Tuhan, mengapa Engkau tidak hadir ketika aku susah? Menjadi pertanyaan sederhana bagi Anda, saya, serta kita semua yang mungkin masih sering mempertanyakan, sudahkah kita memberikan ruang untuk Tuhan bersabda, mengarahkan dan mengingatkan kita? Ataukah kita melakukan segala sesuatu hidup rohani kita supaya kita mengatur Tuhan, supaya Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak kita? Jika kita ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, Yesus sudah memberikan jalannya. Yesus sudah memberikan caranya. Datang dan lihatlah. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bersabda. Biarkan Tuhan menunjukkan apa yang mestinya kita lakukan. Tidak hanya duduk, diam, berdoa, dan seperti pesulap bim salabim ada di depan kita. Sekali lagi, hidup adalah perjalanan persiaran manusia di dalam seni memilih kehidupan. Artinya ada usaha dari pihak kita sebagai seorang manusia. Tidak hanya duduk diam mengatur Tuhan, tetapi kita berjalan, melihat, mendatangi, membuka mata, membuka telinga kita, meresapkan di dalam hati kita apa yang disabdakannya dan menghidupinya di dalam perjalanan hidup. Maka sukacita, mukjizat ada. Seringkali yang membuat kita jatuh adalah kesombongan. Kesombongan secara rohani, kesombongan karena kita memiliki kemampuan di atas rata-rata, kesombongan karena kita mengalami mukjizat akhirnya mulai mencobai Tuhan, menjadi tidak peduli menjaga kesehatan, menjadi tidak peduli memperhatikan saudara. Lihat dalam surat pertama Rasul Yohanes pada hari ini. Jika engkau beriman, pastilah engkau mengasihi sesamamu dan mengasihi dirimu sendiri. Jika kita berteriak, aku membela Tuhan tetapi membunuh ciptaan Tuhan, masihkah Anda dikatakan atau saya dikatakan sebagai orang yang beriman? Karena Tuhan tidak mengendaki kematian. Tuhan tidak mengendaki iman yang membinasakan orang. Apalagi orang itu tidak mengancam. Apalagi orang itu justru mengasihi, memperhatikan dengan cara yang mungkin hanya berbeda. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan ialah sikap yang tepat dan benar. Tetapi jangan sampai kita mengatur Tuhan menurut ambisi
agar kita menjadi sukses menurut pandangan kita. Jadilah pribadi yang dengan rendah hati, senantiasa mau datang, mendengarkan sabda Tuhan, melihat tanda-tandanya, menjadi peka dengan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Disitulah akan ada sukacita, karena mukjizat masih ada bagi mereka yang senantiasa mencari cinta sejati yang berasal daripada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.